Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi. Melanjutkan kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Qala al-Imam Al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, haddatsana Ismail bin Khalil akhbarona Ali bin Musahhar an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Bukhari menceritakan dia mendapatkan berita itu dari Ismail bin Khalil, dia mendapatkan kabar dari Ali, dari Ubaidillah, dari Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, intolako berangkat salah satu rahtin 3 orang, ya, ada serombongan orang yang akan melakukan perjalanan, ya. Jadi mereka itu 3 orang itu terjadi peristiwa itu zaman dahulu, mimman dari orang kana qablakum, yang ada di generasi sebelum kalian. Jadi ada 3 orang berangkat melakukan satu perjalanan hatta awau, sehingga mereka beristirahat. Al-mabita, di sebuah tempat penginapan, ila gharin, yaitu sebuah gua, menuju gua. Jadi dia berteduh, menginap, istirahat di dalam sebuah gua. Jadi 3 orang itu akan melakukan perjalanan, nginep di gua. Fadakhaluhu, maka mereka masuk ke dalam gua itu. Fanhadarat, lalu jatuhlah sohratun, sebuah batu besar, minal jabali, dari gunung. Ketika mereka masuk di dalam gua, tiba-tiba ada batu besar menggelinding pas di pintu gua, hingga menutup keluar masuk gua. Jadi 3 orang itu terjebak di dalamnya, nggak bisa keluar. Fasaddat, maka menutup sohrah itu, jadi batu itu menutup alaihim, atas mereka, al-gharu, ya, al-ghara, gua. Jadi batu besar itu menggelinding sedemikian rupa sampai menutupi pintu gua. Nah, mereka terjebak di dalamnya, 3 orang itu. Faqalu, maka mereka berkata, innahu la yunjikum, bahwa tidak bisa menyelamatkan kalian, min hadhi sohrati, dari batu ini. Jadi kamu nggak bisa keluar dari gua itu karena tertutup batu yang besar ini, dan kamu tidak bisa selamat. Illa antad'u, kecuali kalian berdoa, memohon Allah kepada Allah, bisalihi a'malikum, dengan prestasi atau amal-amal baik yang pernah kamu lakukan. Jadi mereka 3 orang itu terjebak di dalam gua, nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Lalu bagaimana mereka bisa keluar? Waktu itu belum ada SK, ya, alat-alat berat untuk bisa memindahkan batu dari tempatnya. Kalau sekarang sih telepon SAR itu mungkin segera datang bawa alat berat, ambil itu batu, selesai. Di zaman dulu nggak ada. Bagaimana mendorong batu bisa bergeser lalu bisa dipakai untuk keluar gua? Nggak bisa. Disinilah kemudian logika kita ditaruh. Jadi kalau dalam doa logika ditaruh, maka yang muncul adalah apa? Keyakinan. Innallaha inda dzanni abdi. Semangat. Sekalipun mungkin secara logika tidak bisa, tapi dengan doa yang logik-logik itu diabaikan dulu. Karena semua adalah tergantung keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa adalah satu saat di mana logika ditaruh, yang muncul adalah keyakinan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa mereka berdoa? Bisolihi a'malikum. Nah, kemarin kita ngomong tentang proposal. Jadi bikin proposal kepada Allah tentang kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Masya Allah. Makanya ada istilah kenapa di Mekah itu katanya dokter sepi, nggak ada orang yang datang untuk berobat. Karena orang Mekah itu katanya
Kalau sakit, yang pertama dia lakukan adalah doa. Dengan sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah kesembuhan. Kalau itu pun juga belum ada kesembuhan, membaca surat Fatihah atau surat-surat lain, meniupkannya ke dalam air putih dan diminum. Kalau toh belum ada perubahan-perubahan, sedekah. Dia keluarkan uang, keluarkan harta, dengan harapan bisa disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. The power of sedekah ini saya pernah merasakan sendiri. Sebelum masuk kapal, jadi di Gilimanuk, saya mau pulang ke Banyuwangi, saya sedekah 10.000. Ini nyata. Begitu masuk, tinggal bleng gitu mobil, tiba-tiba ada ombak besar hingga menjauhkan kapal itu dari sandaran. Menjauh. Refleks saya bisa ngerem. Umpama saya nggak bisa ngerem, saya sudah jatuh ke laut mobil itu. Lalu pertanyaannya, kenapa saya respect? Apa itu refleks ya? Refleks. Spontan nginjek rem dan selamat. Saya meyakini dari sedekah 10.000 tadi. Inilah the power of sedekah. Nah, doa juga demikian. Ia adalah satu kekuatan dahsyat yang tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga di situ logika ditaruh. Yang ada keyakinan kita sepenuhnya kepada takdir atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara supaya doa dikabulkan? Salah satunya berikan kepada Allah proposal kebaikan. Sampaikan kepada Allah bahwa saya sudah melakukan kebaikan seperti ini, seperti yang nanti diuraikan di dalam kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Maka kita kalau punya kebaikan, sampaikan kepada Allah. Allah dengarkan itu dan Allah akan memberikan keputusan yang terbaik kepada kita. Apa proposalnya? Bisolihi a'malikum, dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin.